banget. Ih, keren banget sih nyanyinya. Wow. Oke, buat teman-teman semuanya kembali lagi bersama kami di podcast FKIP Unikal. Oke, tentunya bersama siswa-siswi yang berprestasi dari SMA Negeri 1 Bandar. Oke. Nah, saya ingetin juga nih buat teman-teman semuanya, jangan lupa kita tetap ada giveaway buat 2 komentar terbaik. Jangan lupa ya buat kalian untuk komentar di channel kami. Oke, kita bisa kenalan dulu nih. Buat dari kakaknya dulu dong, yang cowok tadi yang suaranya bagus banget. Kita penasaran tahu siapa, coba sih Mas? Perkenalkan, nama saya Muhammad Luki Andika, biasa dipanggil Luki, umur saya 17 tahun, kelas 12. Oke, Kak Luki. Wow, namanya aja dari Kak Luki, gemes banget ya. Oke, selanjutnya ada. Perkenalkan, nama saya Aliani Sabrina Razan, umur saya 17 tahun, saya kelas 12. Oke, Kak Alia ya. Ih, cocok banget sih kalian. Wow, luar biasa. Oke, ngomong-ngomongin tentang prestasi ya. Tentang prestasi dari kalian sendiri, boleh dong ya diceritain dari Kak Luki dulu boleh deh. Prestasi apa aja nih yang udah Kak Luki raih? Mungkin kalau prestasi ya, karena ini pandemi kan, prestasi yang saya raih itu kebanyakan di kelas 10 sama kelas 11 Kak. Tuh, karena saya juga tertarik sama pramuka, jadi prestasi yang alhamdulillah saya raih itu bisa berangkat ke Banyumas buat jambore, bukan jambore sih, Pertiwisada. Itu tentang kesehatan. Oke, berarti bidang kesehatan ya? Ya, tapi di sana itu ada lomba itu Sendra Tasik gitu dari Kabupaten Batang sendiri, itu alhamdulillah juara 3 sama. Wow, luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Terus apa lagi nih? Kalau di bidang akademiknya juga alhamdulillah ikut KSN tingkat kabupaten, itu bidang kimia. Di tahun kemarin sih 2020 itu alhamdulillah dapat juara 3. Dapat juara 3. Oke, tadi yang pramuka dengar sampai pramuka Garuda juga ya? Nyampe pramuka Garuda. Wow, luar biasa. Gimana dong ceritanya Kak? Sampai bagus banget gitu loh prestasinya. Ya mungkin karena udah minat bakat saya ke bidang tersebut, jadi dibawa enjoy aja gitu Kak. Dibawanya ngikutinya itu dari niatnya juga gitu. Dari niat diri sendiri, bukan karena orang lain, bukan karena ada sosok yang bikin kamu tertarik di situ, enggak. Oke, dari diri sendiri berarti ya. Oke. Ada lagi nggak nih? Udah mungkin cuma ya lomba-lomba jadi peserta gitulah. Tapi luar biasa banget loh. Udah nyampe mana tadi dari Banyumas. Wow, luar biasa. Terus kalau dari Kak Alia nih, kita pengen denger dong. Gimana nih ceritanya dari Kak Alia? Kalau saya lebih mungkin ke bidang akademik. Oke. Jadi dari kelas 1 SD mungkin bisa dibilang juara bertahan ya. Bertahan. Peringkat paralel mungkin di sekolahnya. Oke. Sampai alhamdulillah sampai sekarang. Wow, luar biasa. Dari SD loh teman-teman, dari SD. Give applause dulu dong dari SD. Oke, lanjutin. Terus baru kemarin kelas 10 itu dapat reward dari SMA, berangkat ke Kediri, ke Kampung Inggris. Kampung Inggris. Oke, ke Pare berarti ya? Iya. Wow, ke Kampung Inggris. Oke, dari kelas ngomongin prestasi dulu. Prestasi dari kelas 1 SD sampai sekarang kelas 12. Gimana sih Kak cara biar mempertahaninnya? Kayaknya luar biasa banget deh dari SD loh. Mungkin lebih ke bagaimana cara kita untuk membagi waktu belajar dengan waktu bermain. Kalau SD kan dulu masih masa bermain ya. Yeah. Jadi bagaimana cara kita mengatur waktunya, manage time. Terus juga kalau mulai SMP mungkin lebih ke ekstra, mulai ada ekstra gitu juga. Gimana cara kita bagi waktu antara harus ekstra, harus belajar, ngerjain PR. Kadang juga kalau ada bimbel ya harus bimbel gitu. Kalau ke SMA, kalau di SMA-nya
mungkin karena kita 1,5 tahun itu di rumah, Iya. 1,5 tahunnya masih di sekolah, itu mungkin yang 1,5 tahun di sekolah itu juga sama bagaimana cara kita mengatur waktu antara ekstrakurikuler ataupun kegiatan lain ataupun bimbel. Apalagi kalau SMA kan sudah sampai jam 4 pulangnya gitu. Oh, sampai sore ya? Ya. Terus ya gitu sih mungkin seperti itu. Oke. Nah, perlu juga nih ya, bisa kan apa ya buat motivasi teman-temannya gitu kan ya, dari kalian luar biasa banget loh, ini dari SD bisa bertahan sampai sekarang kelas 12. Kita mau nanya tentang motivasi dari apa ya, dari kalian sendiri, dari Kak Luki juga dari Kak Alia. Tapi apa ya, buat bikin semua teman-teman itu tertarik buat kalian bisa nyampe prestasi yang luar biasa kayak gitu. Bisa diceritain dong dari Kak Luki dulu. Tapi jawabannya bentar dulu ya, kita nunggu iklan jeda berikut ini. Oke, masih kembali lagi di podcast FKIP Unikal. Ya, tadi kita udah kepo banget nih tentang motivasi dari kakak-kakak berprestasi ini. Dari Kak Luki, bisa diceritain dulu nih Kak Luki. Mungkin untuk motivasi dari diri saya sendiri sih, karena apa ya, saya kan udah sekolah di sini, terus ada orang tua di rumah yang sudah nyekolahin. Nah, masa saya di sekolah hanya monoton gitu kan, nggak mungkin gitu. Jadi mungkin motivasi saya ada orang tua yang menanti untuk dibanggakan gitu sih Kak. Oke, luar biasa ya, zaman sekarang loh masih ada. Aduh, apalagi masa-masa kayak gini. Kak Luki kan misalnya biasanya kan teman-teman yang lain lihat
pada seneng-seneng kayak gitu, nggak mikirin ya pokoknya buat diri sendiri aja. Tapi Kak Luki masih mikirin tentang orang tua. Wow, luar biasa ya. Berarti motivasi yang menguatkan sampai berprestasi kayak gini tuh dari orang tua ya Kak ya? Oke. Ada lagi mungkin? Mungkin itu aja dulu. Oke, luar biasa. Nah, kalau dari Kak Alia sendiri nih? Sama motivasi. Iya. Kalau motivasi saya sendiri mungkin dari orang tua itu sangat besar, karena kan ya sama seperti Luki tadi, ada orang tua yang harus dibanggakan gitu. Jadinya ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan prestasi, atau kalau bisa sih meningkatkan gitu. Oh, meningkatkan. Tapi ini udah paralel dari SD gitu ya, kan luar biasa banget gitu kan. Nah, berarti bener ya dari apa yang dikatakan dari Kak Luki, terus Kak Alia, terus buat teman-teman semuanya juga nih bisa buat pelajaran ya kita, bahwa selama kita sekolah nih, di sekolah kayak gini, gimana kita, apa yang kita lakukan ini ternyata ada orang tua di rumah yang menunggu, sedang menunggu sih apa hasilnya kita, apa hasilnya anak-anak yang disekolahin gitu kan. Bener ya Kak ya? Oke, bener banget. Nah, sekarang nih kan kalian udah kelas 12, udah berprestasi. Dari Kak Luki sendiri, apa sih, gimana sih rasanya dari diri sendiri, terus orang tua dengernya gitu? Ya mungkin dari saya sendiri sih, karena mungkin emang dijalani dengan ya tadi itu Kak, bakat saya ke situ, minat saya ke situ, jadi seneng aja gitu. Terus orang tua denger juga alhamdulillah kok anak saya bisa gini gitu. Oke. Seneng ya tentunya ya, dan orang tua pasti bangga, bahagia gitu. Oke, lanjut. Dan sekarang dari Kak Alia. Kalau selama ini ya senang alhamdulillah, karena kan emang enjoy aja gitu jalaninnya, nggak terpaksa sama sekali. Terus kalau bapak ibu di rumah ya mungkin senang, tapi beliau tidak melahirkan secara langsung, atau misal bilang selamat atau apa, misal saya menang kelas atau apapun gitu, mungkin karena saya biar down to earth gitu, biar nggak sombong gitu, biar tetap berpijak gitu. Kalau misal dipuji-puji terus kan nanti lupa gitu, kalau oh saya nggak boleh begini, saya nggak boleh sombong gitu. Jadi tetap biasa aja, tapi dalam hati tetap mempertahankan, tetap berjuang gitu ya, bangga tetap kayak gitu ya. Oke, nah denger-denger nih ya, buat SMA Negeri 1 Bandar ini sudah apa ya, termasuk sekolah adiwiyata tingkat nasional ya, bener nggak sih? Iya bener banget. Oke, bener banget. Nah dari kalian sendiri nih sebagai siswa-siswi SMA Negeri 1 Bandar, apa yang kalian rasain sih buat sekolah adiwiyata ini? Kalau dari saya mungkin sangat bangga ya bisa sekolah di sini, karena selain tempatnya nyaman, hijau, juga suasananya tenang, jadi cocok banget buat suasana belajar gitu. Oke, berarti suasananya emang banget ya, ini dilihat dari luar udah ijo-ijo, seger ya gitu kayaknya buat belajar, buat lingkungan kalian ini. Bener banget Kak, kalau di SMA Negeri 1 Bandar ini kan karena udah adiwiyata nasional gitu, ya dari udaranya yang sejuk, terus lingkungannya yang asri, juga pembelajaran itu nggak monoton di dalam kelas gitu aja Kak, bisa kita keluar duduk-duduk di bawah pohon gitu, sangat mendukung sekali. Berarti bisa relax, enjoy gitu ya sambil menikmati pemandangan udara di sini gitu. Wow, luar biasa banget, keren pokoknya ya. Oke, tentunya buat teman-teman semuanya jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan menggali lebih jauh tentang SMA Negeri 1 Bandar. Jangan kemana-mana. Dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka Senat Tugas Pekalongan dalam rangka wisuda ke-52 pada hari Sabtu 14 Maret 2020 secara resmi dibuka. Yang paling utama adalah peran dari orang tua, bapak dan bunda. Oleh karenanya, selepas acara ini, sujud sungkemlah kepada orang tua. Karena itu sekali lagi, teruslah belajar, berbakti kepada dosen, kepada guru dan orang tua. Dengan mengucapkan
Alhamdulillahirabbil alamin. Yang senang berbuka dalam kota Bunda yang kedua tahun 2020 menyatakan berawal dari mimpi seorang anak petani yang ingin menjadi seorang sarjana. Hari ini merupakan suatu kehormatan bagi saya telah diberikan kepercayaan sebagai perwakilan wisudawan dan wisudawati untuk memberikan sambutan dalam wisuda ke Universitas Pekalongan yang ke-50. kita bersama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka secara resmi dibuka. Detik ini saya berdiri di sini tidak mengatakan Bapak, Ibu, ini anakmu bisa. Semua ini berkat Engkau, Bapak. Dituntut tanggung jawab moral dan akademik untuk mengembangkan dan mengabdikan ilmu yang saudara miliki untuk kemaslahatan masyarakat dan bangsa. Selamat bergabung dan menikmati proses indah ini bersama Universitas Pekalongan. Akan 8 semester ini di prestasi akademik dan juga non-akademik. Kembangkan pengetahuan kalian tentang pendidikan, bahasa, dan sastra. Salah satu kunci dari kesuksesan adalah restu dari kedua orang tua. Karena apa? Karena kita akan ditempa untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih disiplin, bertanggung jawab, dan juga mempunyai jiwa kepemimpinan. Iya, oke, baik teman-teman. Setelah kita tadi ngobrol dengan Kak Luki dan Kak Alia, sebelum kita lanjut lagi, tentunya saya sudah bersama Bapak Kepala Sekolah dari SMA Negeri 1 Bandar yang tidak kalah luar biasanya pokoknya. Tentunya dari anak-anak yang inspiratif tentunya dan berprestasi, kita juga akan mendengarkan sebuah tips inspirasi dari Bapak Kepala Sekolahnya. Tentunya ya Pak ya, dengan Bapak Hardi ya Pak. Ya, oke, baik teman-teman, kita langsung saja akan simak dari Bapak Hardi, Bapak Kepala Sekolah dari SMA Negeri 1 Bandar. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardi, Kepala SMA Negeri 1 Bandar. Untuk kesempatan kali ini saya akan perkenalkan SMA Negeri 1 Bandar. SMA Negeri 1 Bandar itu berdiri pada tahun 1990, tepatnya pada tahun pelajaran 1990-1991. Nah, dalam perjalanannya SMA Negeri 1 Bandar sampai saat ini kepemimpinan sudah diduduki oleh 7 kepala sekolah. Nah, kebetulan saya ini adalah yang ketujuh. Dari 7 saya yang ketujuh, dan kebetulan saya baru 2 tahun kurang berada di SMA Negeri 1 Bandar. Nah, setelah saya berada di SMA 1 Bandar ini, saya mencermati ada potensi-potensi yang ada pada SMA Negeri 1 Bandar. Yang lebih utama untuk SMA Negeri 1 Bandar itu adalah unggul dalam hal untuk pelestarian lingkungan hidup, selain juga prestasi-prestasi yang lain. Sejak tahun 2006 diluncurkannya kurikulum 2006, yang mana dalam kurikulum tersebut memunculkan kurikulum yang berbasis pada kearifan lokal. Nah, oleh karena itu para pemula SMA Negeri 1 Bandar betul-betul secara cermat menggali potensi SMA Negeri 1 Bandar itu adalah punya kelebihan, yaitu untuk
lingkungan hidup yang mana untuk kondisi geografis di sini itu adalah dingin dan tanaman-tanaman atau pohon-pohon di lingkungan SMA Negeri 1 Bandar itu dengan mudah tumbuh dan subur. Itulah kemudian diangkat menjadi suatu unggulan sehingga SMA Negeri 1 Bandar tahun 2007 itu dicanangkan sebagai sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Nah, kemudian dengan kepeduliannya itu, maka pada saat UNES itu mengadakan Green School Award, itu SMA Negeri 1 Bandar mendapatkan juara pertama untuk tingkat SMA dan sederajat itu untuk wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Wah, luar biasa. Ya, itu tentang histori SMA Negeri 1 Bandar yang diunggulkan adalah untuk sekolah hijau. Sekolah hijau, oke. Untuk prestasi-prestasinya nih Pak dari SMA Negeri 1 Bandar. Nah, untuk prestasi sekolah selain tadi peduli terhadap lingkungan hidup dan juga itu akhirnya mengikuti selain GSA Green School Award dari UNES juga terus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan hidup sehingga pada tahun 2016 juga itu mendapatkan penghargaan Adiwiyata dari Menteri Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan tentunya. Luar biasa ya Pak ya. Oke. Baik Pak, selain di bidang lingkungan, sepertinya tadi ya dari siswa-siswinya itu menceritakan tentang pramuka keunggulan. Jadi keunggulan di SMA Negeri 1 Bandar ini juga unggul di pramukanya begitu Pak. Bagaimana itu Pak ceritanya? Betul, jadi untuk SMA 1 Bandar untuk prestasi siswa selain akademis juga non akademis, utamanya adalah pramuka ini juga merupakan suatu unggulan. Oh iya. Yang mana pramuka SMA Negeri 1 Bandar itu sudah sejak lama menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan cukup banyak dan juga aktivitas yang dilakukan untuk pengabdian masyarakat juga banyak, dan yang lebih membanggakan bagi kami bahwa untuk pramuka SMA Negeri 1 Bandar itu tahun 2019 kemarin itu mengajukan 13 peserta untuk dipilih menjadi pramuka Garuda. Alhamdulillah semuanya terpilih dan terbanyak di Kabupaten Batang. Luar biasa semuanya ya Pak ya, bisa terpilih. Padahal itu tidak mudah ya Pak ya untuk bisa maju tidak ke mudah. pramuka Itu Garuda. Ada persyaratan-persyaratan cukup berat dan harus memiliki keterampilan khusus. Wah, luar biasa. Selain itu juga tadi dengar-dengar ada produk yang dihasilkan dari anak-anak pramuka gitu Pak. Betul, untuk anak-anak pramuka ini betul-betul luar biasa. Dia bisa kreatif, yaitu diantaranya ini untuk anak-anak pramuka itu membuat madu. Buat madu yang dibuat oleh anak-anak pramuka, yaitu madu SMA Negeri 1 Bandar. Itunya yang buat adalah anak-anak pramukanya pramuka sendiri. Ya. Di SMA Negeri 1 Bandar itu banyak pohon kayu manis. Pohon kayu manis, jadi itu bisa dibuat diolah ya Pak ya. Sirup kayu manis, dan anak-anak pramuka ini kreatif. Kreatif luar biasa ya Pak ya, berarti memanfaatkan apa yang di lingkungan dari alamnya sendiri ya Pak ya. Iya betul. Kayak luar biasa banget teman-teman semuanya. Jadi di SMA Negeri 1 Bandar ini terkenal dengan ya lingkungannya luar biasa, lingkungannya yang sejuk, yang pokoknya asri ini juga dimanfaatkan oleh siswa-siswi dari SMA Negeri 1 Bandar ini yang menghasilkan ya Pak ya, menghasilkan tadi anak-anak pramukanya menghasilkan sebuah produk yaitu madu ya Pak ya, madu dan juga sirup kayu manis sendiri. Iya, baik, terima kasih teman-teman semuanya, dan tidak lagi kita akan kembali bersama Kak Alia dan juga Kak Lucky. Sidang
Terbuka Senat Untas Pekalongan dalam rangka wisuda ke-54. Sabtu, tanggal 27 Maret 2001, secara resmi dibuka. Namaku Etika Desa Putri. Ya, Etika. Anak dari keluarga sederhana. Ya, perasaan yang sering muncul di hati anak-anak seperti saya adalah rasa minder dan putus asa. Bisakah orang tidak mampu kuliah? Bisakah yang tidak punya ayah sekolah? Apa bisa jadi sarjana? Tapi tekadku bulat. Aku tengadahkan tangan ke langit. Aku tatap kampus pilihanku dengan yakin. Satu-satunya kegagalan adalah tidak pernah mencoba. Delaying the enjoyment of pleasure is not suffering, but prepare a future filled with joy in peace. Pemandangan menakjubkan datang setelah pendakian yang melelahkan. We born to be real, not to be perfect. If you are not able to be the best, so be different. Ya, aku bisa. Unikal bisa. Nama saya Herni Diana Elani. Usiaku memang senja, tetapi jiwaku tak pernah menua. Ini adalah S1-ku yang keempat. Semua kujalani karena cinta. Ya, semata-mata karena cinta. Cinta pada ilmu pengetahuan. Cinta itu seperti sebuah peperangan. Mudah untuk memulainya, tetapi sangat sulit untuk menyudahinya. Generasi muda harus punya semangat mencintai pengetahuan. Teknologi bukan merampas apapun dari manusia, kecuali dua hal, kreativitas dan cinta. Ini suami saya. Ini bukan romantisme Dylan dan Mila. Tetapi di hari yang tak muda lagi, beliaulah yang mengantarkan saya dengan setia menimba ilmu di kampus cinta, kampus Unikal. Menyusuri jalanan kota dengan roda 2.
Ancaman nyata sebenarnya bukan pada saat komputer mulai bisa berpikir seperti manusia, tetapi ketika manusia mulai berpikir seperti komputer. Maka, belajar adalah cara merawat sisi kemanusiaan kita. Suamiku, aku, dan kampusku menyepakati itu. Ya jangan pernah merasa gagal. Itu jalan kamu menuju menjadi seseorang. Nah, teman-teman di rumah tentunya sudah kepo banget sih, apa sih tips-tipsnya biar berprestasi kayak kakak-kakak yang di depan ini kan. Oke, bisa share dong, berbagi nih dari Kak Lucky dulu, boleh? Oke, untuk tips buat adik-adik di rumah atau para pelajar, mungkin kalau ada kesempatan, peluang yang diberikan pada kalian, ambil aja, yakin saja pada diri kalian sendiri, niati dalam hati, terus ingat orang tua. Terus jangan lupa untuk selalu berdoa, terus juga kita harus pinter-pinter milih lingkungan kita, karena lingkungan itu benar-benar menentukan kita bisa survive atau enggaknya. Ada tips nih buat nentuin apakah lingkungan kita itu termasuk yang toksik atau enggak buat kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama, orang-orang yang di sekitar kita itu selalu ngedukung apa yang kita lakukan gitu, selalu support gitu. Kalau saat kita jatuh gitu, mereka selalu ada gitu. Terus juga yang kedua, enggak ngarahin kita ke hal-hal yang negatif. Misal kalau cowok kan paling banyak tuh misal ngerokok gitu. Mungkin bisa milih itu ya, lingkungan yang enggak banyak pecandu rokoknya. Terus apa lagi ya? Mungkin itu sih Kak. Oke. Iya, begitu teman-teman ya dari Kak Lucky dan tipsnya dari Kak Alia. Jadi yang pertama tentunya dari orang tua ya. Orang tua kita kan minta restu orang tua, jangan lupa minta didoain sama orang tua, itu juga penting ya Kak ya. Iya. Karena kan apa sih kita kalau misalnya nggak ada orang tua, kalau misalnya nggak dibantu dengan doa-doa orang tua gitu kan tentunya posisi yang kalian sekarang capai itu kan tentunya nggak luput dari doa orang tua. Selain itu juga ada kita selalu mengambil kesempatan. Kita jangan lupa ya, kalau misalnya ada kesempatan tentunya kita ya udah kita coba aja gitu kan kita nggak tahu di kesempatan keberapa kita akan berhasil. Dan dari Kak Alia juga tadi menambahkan tentang lingkungan ya, jangan lupa buat teman-teman semuanya, kita kalau misalnya tetap berada di lingkungan yang baik yang bisa menunjang kita buat mempertahankan, meningkatkan untuk keberhasilan ya Kak ya, bener nggak? Oke, bener banget ya, buat teman-teman semuanya tetap semangat ya. Dan tentunya lingkungan dari SMA Negeri 1 Bandar ini sangat cocok banget buat teman-teman ini merasakan indahnya, terus merasakan belajar yang nyaman, terus bersih, rapi, terus udaranya sejuk. Pokoknya ini nyaman banget ya Kak ya. Oke. Nah, tentunya kita dari FKIP Universitas Pekalongan ada nih kenang-kenangan ya buat kalian. Ini buat Kak Lucky dan buat Kak Alia. Oke. Dari kita juga ada nih kenang-kenangan, ada giveaway buat kalian. Jangan lupa ya untuk komentar. Ada 2 komentar terbaik. Jadi buat kalian jangan bosan-bosan, jangan sungkan-sungkan untuk bisa memberikan komentar di channel kami FKIP Unikal. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.